Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa JWTV Samas dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Excel Lagi Saputra menemani Anda tentunya di dialog wawasan kebangsaan dengan tema menanamkan nilai-nilai Pancasila guna menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Ini merupakan edisi terakhir di akhir tahun kita di tahun 2020, tentunya menghadirkan narasumber yang telah hadir bersama kita ini, yaitu dari Bapak Larry Kurniawan Vigo. Selamat datang, Pak. Senang sekali kehadirannya, yaitu mewakili dari anggota DPRD Sambas, Ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum. Kemudian ada Bang Firdaus selaku dari mahasiswa IAIN Sambas. Ini kita akan mengangkat tema bersama-sama, tentunya dengan tema yang seperti saya tadi katakan. Kita awali terlebih dahulu ke Bang Firdaus. Nih Bang Firdaus, kalau melihat nilai-nilai Pancasila yang sekarang ini kita lihat di era sekarang ini, bagaimana menurut Abang nilai-nilai Pancasila sekarang? Apakah cukup memprihatinkan atau malah ya biasa-biasa saja gitu? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin ya, kalau berkaitan dengan Pancasila hari ini pertanyaannya kan, ya khususnya kalau milenial lah ya kan, sekarang sudah banyak yang melupakan yang namanya Pancasila. Nah, apa dampak dari itu? Ya tentu masyarakat milenial ataupun kaum milenial sekarang sudah mulai tergeserkan ideologinya ya kan. Sekarang kita punya ideologi yang sangat luar biasa, yaitu Pancasila, yaitu gagasan dari para leluhur kita, para pendiri bangsa pada waktu itu kan. Tapi pada hari ini Pancasila sudah mulai dilupakan dan nilai-nilai itu mulai pudar di masyarakat ya kan. Nah, apa buktinya? Buktinya adalah keberagaman yang ada di dalam negara kita ya kan sudah mulai menjadi perselisihan gitu. Kita tahu bahwa kita punya jargon Bhinneka Tunggal Ika, namun kebinekaan yang terjadi di Indonesia dengan keberagaman suku, bangsa dan agama membuat orang bahkan berkonflik, bukannya bersatu yang seperti dilakukan oleh para leluhur kita, bersatu untuk menindas para penjajah, memusnahkan para penjajah. Tapi pada hari ini keberagaman yang ada, kebinekaan yang ada justru menjadi konflik. Nah, kita sekarang yang menjadi PR kita sekarang adalah bukan bagaimana kita mencari perbedaan, tapi bagaimana kita harus mempersatukan atau mengupayakan persatuan. Nah, kita terlalu fokus kepada binekanya, yaitu merawat keberagaman, tapi kita lupa cara untuk mengupayakan persatuan. Artinya kita fokus ke perbedaan tapi tidak menemukan titik temu antara kita, apa yang sama di antara kita gitu kan. Nah, itu yang terjadi di pemuda. Jadi kita bisa melihat skala mahasiswa ya, sebagai seorang mahasiswa kadang kita juga berbeda pendapat, tapi kita tidak kita jarang menemukan ada mahasiswa yang mau mencari titik temu di antara perbedaan tersebut. Nilai kecil dari Pancasila yang tidak diimplementasikan oleh kaum milenial ya, seperti itulah kira-kira ya. Baik, Bang Firdaus ini mengawali pembicaraan kita ke Bang Vigo ya. Lebih asiknya kita panggilin Bang Vigo aja ya. Iya, Bang Vigo ini familiar. Lebih familiar. Kita tahu ini mungkin pendahulu kita cukup familiar dengan Pancasila seperti tahun 90-an, 80-an. Tapi zaman sekarang ini kaum milenial sedikit agak tergerus lah, bisa kita katakan, dengan nilai Pancasila. Kalau menurut Bang Vigo sekali ini, apa sih sebetulnya nilai-nilai Pancasila dan perlukah sekarang ini digiatkan kembali lagi untuk di era sekarang ini? Iya, terima kasih. Ya, sebelumnya saya mengucapkan salam dulu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam ya, Om Swastiastu, ya, salam kebajikan dan tentunya salam Pancasila dan salam NKRI ya, buat kita semuanya. Pertama ya, tentu untuk menanggapi pertanyaan dari Adik Saputra dan apa yang disampaikan juga oleh tadi Pak Adi Firdaus, tentu kita ya sebelum ya menelaah lebih lanjut tentang nilai-nilai ya yang terkandung dalam Pancasila, tentu kita bicara dalam perspektif historis dulu lah ya. Apa itu Pancasila ya, kenapa dia ada ya. Tentu ya dalam perspektif historis kita tahu sendiri bahwa ya sebetulnya Pancasila itu sudah final ya, sudah mengikat ya untuk kita semuanya
kita tahu sendiri bahwa ya Pancasila itu hadir ya di saat-saat kita ya negara kita itu belum terbentuk sebetulnya pada waktu itu, di mana para ya founding fathers ya lagi itu para pendiri bangsa sudah merumuskan ya, sudah mengkaji ya istilahnya falsafah ya yang paling cocok ya untuk negara kita itu, yang dengan ya kita tahu sendiri ini dengan jumlah suku yang hampir 1341, negara kepulauan ya, dengan bermacam-macam budaya dan ras ya. Ini yang paling ideal ini untuk negara kita. Akhirnya para pendiri bangsa pada waktu itu yang tergabung dalam ya BPUPKI ya kalau salah, Badan Perencana Usaha ya Kemerdekaan Indonesia, udah merancang ini Pancasila inilah ya yang paling ideal, paling cocok untuk negara seperti Indonesia itu. Lalu apa itu Pancasila? Ya Pancasila ya dalam terminologi kita ya bermacam definisi yang bisa kita ya jabarkan di situ ya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai pedoman ya, sebagai pemersatu bangsa, sebagai cita-cita luhur kita ya, sebagai dasar ya pondasi bangsa kita. Namun kali ini saya lebih tertarik bagaimana Pancasila itu sebagai hukum ya. Jadi kalau dalam konteks ya undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga tercantum dalam ya preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala hukum di Indonesia. Jadi Pancasila itu adalah hukum. Hukum itu tentu kita tahu sendiri bahwa Pancasila itu mempunyai norma ya, nilai-nilai ya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis di situ. Kalau kita bicara hukum ya tentu hukum itu harus ditaati ya, dipatuhi. Dan di situ juga ada sanksi-sanksi yang mengatur bagaimana ya istilahnya kita dalam konteks ya berbangsa dan bernegara harus menuruti dan mentaati peraturan yang sudah disepakati oleh para ya pembuat undang-undang, sepakati dalam sebuah konsensus bersama sebagai masyarakat ya, seperti itu. Lalu apa yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila itu ya kita tahu sendiri bahwa ya di situ sebetulnya sederhana sekali di Pancasila, ada 5 sila saja di situ ya. Tapi kalau dijabarkan itu sangat kompleks ya, sangat kompleks ya. Di situ saling kait mengkait ya, dari antara sila pertama, sila kedua, sila tiga, sila empat, sila kelima itu ya saling ya berhubungan, saling mengkait ya. Situ meliputi segala aspek kehidupan, baik aspek sosial ya, politik ya, ekonomi. Dan di situ juga ya akan ya disebut, ibaratnya diilustrasikan ya Pancasila itu ibarat sebuah lautan ya, di mana ya sungai-sungai ya kita harus bermuara ke situ semua ya. Oleh karena itu tentu ya kalau kita bicara nilai, itu nilai sesuatu yang sangat ya punya apa arti ya, makna ya, mana makna itu adalah sebuah kebenaran itu. Jadi kalau bicara Pancasila, apa yang disampaikan oleh tadi Adi Firdaus ya, bagaimana kita selaku warga negara dalam kehidupan berbangsa dan negara ini mengaktualisasikannya. Kalau dulu ya kita ingat ya, kalau waktu zaman saya sekolah itu ada pelajaran PMP ya, PKN ya, PMP ya, di era reformasi seakannya sudah memudar. Kalau dulu ada istilah P4 ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ya. Sekarang nyatanya sudah mulai ya memudar ya, tatanan itu semakin seakan di era globalisasi ini semakin ya berkurang ya nilai-nilai. Apa upaya yang harus dilakukan gitu Pak? Iya, makanya sekarang kita harus ya mendalami dulu, menghayati dulu ya, jangan menganggap Pancasila hanya sebuah retorika, hanya sebuah simbol ya. Dan kita tahu sendiri ini ya, di era modernisasi, era globalisasi ini ya, peran milenial lah khususnya itu sangat strategis ya. Keterbukaan informasi ya publik seperti ini ya sangat rawan ya bagi bangsa kita ini. Karena ya kalau dulu ya penjajah gitu jelas ya. Iya. Penjajah itu jelas karena kita berperang secara fisik ya, dengan senjata tempur. Dengan senjata ya. Kalau sekarang kita perang itu
perang ideologi, Perang ideologi. perang paham di situ. Ya, dan ada ya sebuah pernyataan dari Bapak Soekarno, tahu sendiri bahwa ya di zaman saya itu mudah, ya karena musuhnya jelas. Tapi di zaman sekarang itu ya kita tahu sendiri bahwa lebih berat kita menghadapi tantangan globalisasi karena musuhnya ya bangsa kita sendiri di situ. Ya, bangsa kita dijajah 350 tahun. Ya, bayangkan 3 abad setengah. Karena ngapa? Karena kita ini tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, kalau bicara historis tadi kita tahu bahwa peradaban kita sangat tinggi, mana di zaman Majapahit, ya kan ada Hayam Buruk, Ya, Gajah sudah ada, Mada ya, di situ. Iya, dia kuat karena ada persatuan dan kesatuan. Sudah terbentuk. Iya, sudah terbentuk, tertanam di sanubari para masyarakat kita, warga negara kita dalam konteks bagaimana kita ya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti itu. Bang, kita ke Bang Firdaus nih Pak, sebentar Pak. Kita ke Bang Firdaus kembali lagi. Bang Firdaus, kita mau lihat sekarang ini cukup fenomenal sekali terkait masalah hukum, keadilan hukum yang sekarang ini kita lihat ada salah satu ormas yang masyarakat juga tidak percaya terhadap hukum, keadilan hukum ini. Apa yang seharusnya menurut pengamatan Anda gitu melihat hukum yang sekarang ini berlaku di Indonesia? Berkaitan dengan hukum ya, kaitannya dengan Pancasila juga kan, bahwa kita tahu bersama Pancasila merupakan kalau di dalam bahasa hukumnya kan state fundamental norm ataupun norma dasar negara. Artinya setiap hukum itu harus berlandaskan pada Pancasila, sesuai dengan Pancasila. Undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan Pancasila, khusus di Indonesia ya kan. Nah sekarang berkaitan juga dengan konflik ormas lah kan, yang mungkin konflik di nasional ya kan. Ada penembakan dan segala macam. Ada yang mengatakan bahwa itu melanggar HAM. Kemudian di sisi lain juga perdebatannya bahwa itu juga meresahkan masyarakat segala macam ya kan. Jadi banyak perdebatan antara HAM dan ormas yang meresahkan masyarakat. Nah, jadi konflik tersebut memang sangat-sangat panas ya kan. Bahkan itu juga terjadi di masyarakat dalam artian mereka terbawa arus konflik tersebut gitu kan, sampai-sampai ada statement masyarakat mungkin yang tidak percaya dengan pemerintah. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang dengan melihat kondisi real yang di lapangan, kemudian kebijakan pemerintah dalam menanggapi hukum seperti apa gitu kan. Jadi ini juga sangat berbahaya kalau dibiarkan. Jadi harus ada tindakan tegas, harus ada tindakan yang bijaksana dari pemerintah menanggapi hal tersebut. Nah, kita lihat ke sekarang kan juga persoalan itu masih belum clear ya kan. Ada Komnas HAM, kemudian dari kepolisian juga mengambil tindakan. Masing-masing versi berbeda pendapat ya kan. Saya lihat kemarin dari Komnas HAM pendapatnya begini, dari kepolisian pendapatnya begini. Jadi sekarang masyarakat masih belum punya jawaban yang jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kita bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kita harus bijak dalam hal tersebut. Bagaimana kita menyikapi tersebut? Apakah kita akan terbawa arus dan kemudian kita saling bermusuhan sampai kepada ketika kita berjumpa misalkan ormas tertentu kita kemudian membenci? Karena yang di lapangan ya kan, walaupun kita disambat saja, saya di kalangan mahasiswa ada teman-teman saya yang bahkan menjustifikasi salah satu ormas karena gara-gara kasus tersebut, padahal kita tidak ikut campur apa-apa gitu kan. Nah artinya yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Karena untuk kita memutuskan kebijakan yang ada konflik di nasional kita tidak punya kekuatan ya kan. Tapi paling dasarnya adalah kita harus menyikapi hal tersebut dengan secara bijaksana, begitu saja. Oke, Bang Firdaus, menarik sekali ya tentang terkait hukum ini. Kebetulan kita sudah menghadirkan juga Bang Vigo nih selaku dari bidang pemerintahan dan hukum. Ini menarik sekali melihat hukum yang berlaku akhir-akhir ini cukup mengejutkan sekali ya. Dan terutama di Kalimantan Barat ada salah satu unjuk rasa. Nah, bagaimana menurut pengamatan Bang Vigo agar masyarakat Kabupaten Sambas juga terkontrol lah istilahnya untuk terbawa suasana yang berada di terjadi di kota Jakarta. Namun jawabannya sesaat lagi, kita akan jeda terlebih dahulu Bang Vigo.
yaitu TV online Sambas. Maka di dalam usapan itu mari kita tonton bersama-sama, kita lihat perkembangan-perkembangan yang dibuatnya, terutama untuk perkembangan Kabupaten Sambas. Dan kami seluruhnya menghimbau kepada seluruh kepala UPD dapat memberikan informasi kepada JWTV online Sambas. Baik pemirsa, kita kembali lagi masih bersama di Dialog Wawasan Kebangsaan dengan tema menanamkan nilai-nilai Pancasila guna menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Ini menarik sekali Bang Vigo, tadi kita melihat perkembangan hukum yang sekarang ini terjadi ketimpangan keadilan lah gitu bagi masyarakat. Khususnya kita melihat sekarang ini di Kabupaten Ketapang ada salah satu masyarakat yang ikut demonstrasi. Menurut Bang Vigo melihat perkembangan ini, apa yang mesti harus dilakukan oleh masyarakat ini? Iya. Saya kira saya bicara dalam perspektif itu dulu lah ya, rumusan masalah ya. Jadi kenapa bisa terjadi banyaknya ya persoalan-persoalan hukum terkait dengan ya tindakan-tindakan di mana seakan-akan ya pemerintah ini tidak tegas dalam menyikapi berbagai persoalan, khususnya ya persoalan-persoalan hukum yang menyangkut ya radikalisme maupun ya integrasi bangsa. Dalam rumusan masalah menurut saya tentu ini ada sebabnya ya, kenapa terjadi banyak pergejolakan pertentangan antar ya paham lah ya. Menurut saya sih paham ya, ideologi doktrin yang dimana seakan-akan ada suatu kelompok tertentu yang mengakui bahwa dialah yang paling benar seperti itu. Di satu sisi ya kita ini negara hukum ya, negara hukum di mana kita berdiri ya, berdirinya negara ini atas suatu konsensus bersama yang dibungkus dalam sebuah produk hukum seperti itu. Dan hukum itu kita tahu sendiri bahwa ya, negara kita negara hukum ya, sesuatu harus berdasarkan hukum ya. Lalu apa kira-kira permasalahan yang menurut saya ini ya karena tadi dari awal kita tadi sudah ada sebuah benang ya, benang merah di situ. Bagaimana kita ya belum memahami ya kita ini sebagai warga negara dalam berkehidupan berbangsa dan negara seperti itu. Ya. Jadi banyak yang istilahnya diadakan sebuah ya pertemuan sosialisasi yang bagaimana meningkatkan kesadaran itu dalam bentuk bagaimana bentuk masyarakat itu bisa mengamalkan, mengaktualisasikan Pancasila itu tidak berjalan seperti apa adanya seperti itu. Ya kita sendiri bahwa membangun karakter building itu nggak susah ya. Ya. Jadi seakan-akan nih jati diri bangsa kita ini seakan lama nih semakin pudar di era globalisasi, dimana ya sifat-sifat asli bangsa kita ini yang lebih tipos liro ya, lebih bergotong royong ya, lebih saling menghargai seakan-akan pudar oleh sebuah tataran baru di era globalisasi ini. Nah, bagaimana ya persoalan-persoalan hukum itu ya dapat diterapkan ya tegas begitu ya. Tentu ya kita tidak ya sejauh ini saya lihat ya para penegak hukum sudah sangat itu ya profesional ya. Nah, cuman memang ya sebuah negara besar seperti Indonesia ini memang ya kita harus ada hukum yang sifatnya persuasif mungkin ya istilahnya kita lebih cenderung ya mengatasi masalah dengan sifat-sifatnya yang ya persuasif ya, lebih berbau pencegahan seperti itu. Ya, tapi kita melihat kan masyarakat ini kan mengambil media ini banyak sekali medianya, tidak hanya media televisi yang bisa sekarang mereka nikmati, tapi di berbagai media sosial gitu, begitu masif dan terkadang itu begitu fakta
terjadi di lapangan seperti itu ketimbang di media televisi yang kadang-kadang ada sebuah televisi yang tidak bisa disiarkan gitu. Bagaimana menurut Bang Vigo ini? Itulah. Jadi tadi keterbukaan ya media sosial, baik media elektronik, ya ini sangat berpengaruh sekali ya terhadap bagaimana masyarakat memahami sebuah redaksional yang disampaikan oleh para pemimpin lah sekarang ya. Kita tahu sendiri bahwa adanya kepentingan-kepentingan pragmatis di tingkat politisi, ya para pemimpin seperti itu sangat mempengaruhi masyarakat. Seharusnya kan kalau ya kita sadar ya, kita sebagai pemimpin seharusnya memberikan teladan gitu ya, memberikan contoh yang baik bagaimana nanti masyarakat itu tidak sampai terprovokasi. Ya kenyataannya sekarang ya bagaimana masyarakat di tingkat bawah tidak terjadi konflik ya. Di satu sisi pemimpin-pemimpin kita ya lebih banyak berorientasi pada kepentingan-kepentingan politis ya, pragmatis ya, seperti itu sangat mempengaruhi ya masyarakat. Akhirnya ya sebuah krisis terjadi, krisis kepercayaan namanya ya, krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, para penyelenggara pemerintah ya. Ya, krisis kepercayaan itu akhirnya ya apapun kebijakan dari pemerintah itu seakan-akan walaupun benar yang dianggap salah. Ya, oleh karena itu ya kita ini ya terutama tadi ya Bang Firdaus ini ya Bang Saputra, kawan-kawan juga generasi milenial harus bisa ya memfilter, mensartir ya kira-kira ya pernyataan ya redaksional yang disampaikan oleh para pemimpin bangsa ini apakah ya perlu kita lanjutkan atau perlu kita dalami atau perlu kita kritisi ya. Itu masyarakat juga perlu berpartisipasi, andil kontribusi dalam ya bagaimana tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini dalam rangka ya mencerdaskan kehidupan bangsa ya, kemudian mensejahterakan ya kepentingan umum ya, seperti itu ya, jangan diam aja maksud kita. Kalau kita melihat ini kasus korupsi nih, ini selain dari keadilan hukum gitu ya Pak ya, ini kasus korupsi yang juga masif ini Pak terjadi di Indonesia ini, apakah hukumnya yang sedikit diringankan ataupun malahan harus ditingkatkan lagi nih Pak hukum bagi pelaku korupsi ini Pak? Saya kira sistem hukum di Indonesia sudah sangat baik ya, walaupun kalau menurut hitung-hitungan ya produk perundang-undangan kita ini terbanyak di seluruh dunia. Kadang-kadang kita orang hukum tuh bingung ya, saking banyak. Iya, jadi kadang-kadang itu satu pasal itu penafsirannya bukan main sudah, dan belum diimplementasikan sudah direvisi ya. Ya tentu ini sebuah kebijakan ya, kebijakan pusat. Tapi kalau bicara ya korupsi ya, masalah korupsi tentu korupsi ini Pak. Iya, sekira sistem kita udah baik, tergantung manusianya lagi nih. Makanya tadi kita di awal ini bagaimana kita menanamkan wawasan kebangsaan. Ini seperti judulnya ini kan ya, dialog wawasan kebangsaan. Bagaimana cara pandang kita ya, bagaimana kita menciptakan kesadaran ya selaku warga negara dalam kehidupan berbangsa dan negara, seperti itu. Yaitu TV online Sambas. Maka di dalam usapan itu mari kita untuk bersama-sama kita lihat perkembangan-perkembangan yang dibuatnya, terutama untuk perkembangan Kabupaten Sambas, dan kami seluruhnya menghimbau kepada seluruh kepala UPD dapat memberikan informasi kepada JWTV online Sambas.
Kita sudah berada di segmen terakhir, kita ke Bang Firdaus. Bang Firdaus, apa sih sebetulnya harapan-harapan Bang Firdaus untuk menanggapi isu-isu terkini, kemudian menanggapi kaum milenial agar sedikit mengenal nilai-nilai Pancasila? Pertama, memang untuk menanamkan dan menumbuhkan nilai Pancasila juga kita harus ingat tadi yang disampaikan oleh Pak Vigo, historis dari Pancasila, kemudian juga pendidikan tentang Pancasila itu juga sangat penting karena kita rasakan saat ini di era sekarang pendidikan Pancasila udah mulai mengurang ya kan, tidak seperti dulu bahkan ada pelajaran khusus tentang Pancasila, tapi sekarang kan sudah tidak ada lagi kalau nggak salah kan. Nah, hanya sekedar secara umumnya saja. Maka pendidikan dan penguatan tentang Pancasila juga harus dikuatkan lagi karena berbahaya ketika misal Pancasila yang menjadi dasar negara kita, landasan negara kita tidak diberikan pelajaran kepada siswa-siswa di tingkat-tingkat dasar ya kan. Nah, harapannya juga untuk Indonesia dan kita semua ya kan, tentu kita harus bersatu. Kita harus bersatu seperti yang disampaikan dalam Pancasila, cengkeramannya kan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda kita harus tetap satu jua. Nah, dengan keberagaman suku kita harus tetap bersatu. Dengan keanekaragaman bangsa, negara, bangsa, suku, agama kita harus tetap bersatu. Apapun perbedaannya kita harus tetap bersatu. Iya. Seperti para pendahulu kita ya kan. Bagaimana caranya dia sampai bisa memusnahkan penjajah karena persatuan. Tidak ada istilah aku orang ini, kamu orang ini, aku agama ini, kamu agama itu, tidak ada persoalan itu lagi. Tapi bagaimana caranya kita bersatu memusnahkan penjajah. Kan seperti itu yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Dan juga jauh sebelum merdeka kita mengenal yang namanya Sumpah Pemuda. Iya, nah, Sumpah Pemuda. Selain juga Sumpah Pemuda, sebagai seorang mahasiswa kami juga punya sumpah tersendiri gitu kan. Yang itu yang berbunyi bahwa tanah air tanpa penindasan, kemudian bangsa yang gendrung akan keadilan, dan bahasa yang tanpa kebohongan ya kan. Maka untuk mempersatukan Indonesia bukan tanah air Indonesia, harus tanah air yang tanpa penindasan. Selama masih ada penindasan yang ada di Indonesia, maka sulit terjadi kesatuan dan persatuan Indonesia. Begitu juga bangsa yang gendrung akan keadilan. Selama bangsa ini masih jauh daripada kata keadilan, maka sangat sulit untuk bersatu. Dan juga yang terakhir, bahasa yang tanpa kebohongan. Selagi bahasa Indonesia kita pakai bahasa yang masih saja hoax, kebohongan-kebohongan, maka perpecahan dan konflik-konflik akan tetap terjadi di Indonesia. Tidak akan terjadi persatuan selama bahasa-bahasa kebohongan masih disebarluaskan. Iya, tentunya bangsa akan jadi semakin goyah ya Bang. Iya. Oke, menarik sekali, terima kasih Bang Firdaus. Kita ke Bang Vigo nih. Bang Vigo, kita melihat ini kata Bang Firdaus ini nilai Pancasila agak tergerus dan sedikit. Apa sih sebetulnya upaya-upaya anggota DPRD Sambas ini Bang, sedikit meningkatkan nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Sambas khususnya nih Bang? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ya Pancasila itu udah final ya, udah mengikat ya, udah menyatu dalam jiwa dan raga kita ya. Jadi Pancasila itu bukan semata-mata konsep ya, retorika belaka ya. Jadi bagaimana Pancasila ini ya bisa dihayati dan kita amalkan, itu sebetulnya kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Itu yang saya sampaikan berulang-ulang kali. Jadi 4 pilar ya kebangsaan itu seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah final ya, udah harga mati sebetulnya ya, udah menjadi ya sesuatu yang udah tertanam ya dalam kita ya, bagaimana kita mendirikan suatu bangsa ini. Terima kasih kepada Bapak Leri Kurniawan Vigo atas ketersediaan waktunya Pak, selaku dari anggota DPRD Sambas, Ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum. Kemudian terima kasih kepada Bang Firdaus dari mahasiswa IAE Sambas ya Bang ya, atas kesempatan waktunya. Dan demikian pemirsa perbincangan kita di Dialog Wawasan Kebangsaan. Semoga dengan adanya Dialog Wawasan Kebangsaan ini menambahkan dan menumbuhkan semangat kita akan kecintaan NKRI. Tentunya dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya Eksa Teguh Saputra undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Ini saya lihat